Sebelum pembacaan Qasidah Ahabbal Liqa untuk mengenang Maha Guru Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Sedih rasanya hati khol tidak bisa dilaksanakan di pesantren Darul Hadith. Apa boleh buat? Saya patuh dengan perintah kakak saya Al-Habib Abdul Qadir. Kita tidak boleh berbenturan dengan pemerintah. Jadi terpaksa diadakan di sini dan di Bandung. Tapi mengenang guru itu di mana-mana. Seorang murid yang betul-betul ta'alluq, tersambung batinnya dengan syekh. Seorang murid yang mata hatinya telah terbuka dan diisi setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diisi setelah raditu billahi rabba wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya. Ada tambahan isi lagi, kami diajarkan wa bika mursyida. Dan ini terlihat dengan jelas. Masya Allah. Saya tahu banyak murid-murid Syekhuna Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih yang di detik-detik terakhir ajal menjemput. Saya kira kita tidak bisa seudon dengan orang yang meregang ajal. Kecil kemungkinan mereka dusta. Manusia akan berdusta kalau dia ingin duniawi, entah uang, entah wanita, entah jabatan, entah setan, entah iblis, tapi pasti ada urusan duniawiyah atau syahwatiyah. Tapi kalau orang sudah akan meninggal, saya kira tidak akan berdusta. Itu tidak satu yang berkata, ini guru saya hadir, kata. Ini guru saya datang menjemput saya. Dan ini riwayat tidak satu ya ikhwani. Karena itu salah satu kewajiban saya dan semua yang terikat alumni Darul Hadith Al-Faqihiyah atau tarikat-tarikat Alawiyah adalah menghidupkan Haul Al-Imamain setiap tahunnya. Tidak ada niat duniawiyah. InsyaAllah kita jauh dari itu. Biidznillah jauh dari riya, ujub, sum'ah, la. Tidak ada ke sana. Hanya khawatir kalau Khol terlalu lama ditinggal, nanti beliau tidak ridha dengan murid-murid beliau. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini sebagaimana kebiasaan saya sela-sela, saya ingat apa, saya bagi kepada Anda. Jadi saya menemukan di buku yang boleh dibilang paling alim murid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Jadi murid-murid Imam Al-Habr itu ada yang dari Habaib, ada yang bukan Habaib. Yang dari kelompok bukan Habaib yang paling alim namanya Almarhum Muallim Romli. Sudah meninggal beliau, suku Madura tapi allamah, alim. Dan saya tidak kurang dari 40 sampai 50 buku tulisan tangan beliau ada di saya. Memang cepat-cepat kalau menulis, mendampingi Al-Imamain itu katib yang paling luar biasa Muallim Romli. Jadi jelas belum sempat saya selesaikan, sebagian besar sudah saya baca. Di antaranya ketemu ini. Jadi ada cerita ketika Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih akan pindah ke Indonesia. Biisyarah min syaikhih Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Itu ini tolong diperhatikan terutama para habaib ya, biar kita tidak terlalu pegangan nasab. Tolong diperhatikan, bagus saya waktu baca itu nangis terseduh-seduh saya. Seperti dihantam hati saya. Orang sekali berimamul habr hatinya seperti itu. Tolong perhatikan ini riwayat, terutama untuk habaib. Jadi beliau punya kebun korma di sana, punya kebun korma, hasilnya jalan. Itu beliau pesan kepada penjaga korma itu. Jadi tolong, kalau saya sudah pindah ke Indonesia,
hasil dari kurma ini berikan kepada orang-orang yang mau membacakan setiap hari 1 juz Al-Quran. Surat Yasin, surat Tabarak, Al-Ikhlas 11 kali dan Mu'awwidhatain 1 kali. Apabila saya telah meninggal, katanya. Beliau takut kalau di alam barzah tidak ada orang yang mengirim Al-Quran kepada beliau. Ini kutub ini ya akhi, ya Sayyid, ya Habib. Tidak ada rasa bangga saya Sayyid, saya Habib, saya Wali, saya Patih Husnul Khotimah. Jauh dari itu, jauh. Qalbu khaif min su'il khatimah. Hatinya khawatir mati tidak membawa iman. Qalbu khaif, takut hatinya nanti saya di barzah tidak mendapat kiriman Al-Quran. Wah, malah kita melihat ada orang baru punya majelis roti, punya majelis maulid, seolah-olah dia telah memegang kunci surga, saudara. Seolah-olah dia telah kong kali kong dengan malaikat Ridwan, pasti akan masuk ke dalam surga. Seolah-olah dia pasti menjadi pendamping Nabi Muhammad di alam surga. Riwayat-riwayat seperti ini menggoncang batin kita. Sehingga hati kita mulai terbuka. Ternyata kita tidak ada apa-apanya. Karena itu istimdad kepada Maulana al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih wa khalifatuhu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Kita baca Habba Liqa dengan niat mengambil asrar. Saya teruskan riwayat tadi. Akhirnya beliau ke Indonesia. Saya singkat saja ini riwayat. Macam-macam pindah dari satu kota ke satu kota. Terakhir subut di Malang. Ini, perhatikan ini. Tidak hilang itu ketakutan su'il khatimah. Terus mengganggu. Ya khaf min su'il khatimah. Sampai akhirnya beliau tulis surat. Maklum zaman itu kendaraan ke Gresik masih tidak seperti sekarang. Beliau tulis surat kepada guru beliau Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Isi suratnya, ya Habib, ana khaif min su'il khatimah. Allah, ya Habib, kalau ana khaif min su'il khatimah. Saya takut mati tidak membawa iman, katanya. Itu Darul Hadis sudah ada, murid sudah banyak, suatu imam sudah jadi, tapi qalbu khaif min su'il khatimah. Sampai itu surat ke tangan Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, mursyid beliau dan guru beliau. Tidak dijawab melalui surat. Al-Habib Abu Bakar mengirim kitab Ihya Ulumuddin, diberi tanda satu bait kalimat di situ yang maknanya anta min ahli husnil khatimah. Baru tidak hilang loh, agak tenang. Ini cerita masih dari buku Ma'alim Romli. Agak tenang hati beliau. Ya Allah. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi طريقاتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود Kembali kepada buku tadi, akhirnya Maulana Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih menambah tulisannya dan berwasiat. Dan wasiat ini sudah disampaikan Mu'alim Romli kepada Sayyidina Al-Walid dan kepada sahabat-sahabat beliau di Darul Hadis, dan sudah saya cetak ini. Jadi yang ada hubungan murid, saya tidak berani menyuruh kepada orang yang bukan murid sebab agak berat ini.
setiap hari membaca 1 juz Al-Quran, Yasin, Tabarak, Ikhlas, Ma'awidhatain, bisa berhubungan dengan Al-Habib Ahmad Al-Idrus. Tapi kalau murid harus. Imamul Habar sangat ingin ini dilakukan oleh murid-murid beliau.